Bapak Sari Yulis Terfian. Bapak, selamat sore. Ya, sore. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Alhamdulillah Pak? baik. Bisa dengar suaranya? Ya. Baik, Alhamdulillah. Semoga Bapak dan kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, tanpa berpanjang kata, kami persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materi pada sesi webinar sore ini. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Priska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada hari ini masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa mengikuti acara webinar nasional pada hari ini yang diadakan oleh Inovasi Publishing Indonesia. Selawat beserta salam sama-sama kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam Islamiyah, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang penuh dengan ilmu hari ini uh, dengan berkat perjuangan Rasulullah. Oke, yang saya hormati yang juga saya banggakan pimpinan Inovasi Publishing Indonesia dan juga kepada seluruh peserta partisipan yang hadir pada hari ini di acara webinar nasional pada hari ini. Banyak kepada Indonesia Publishing, Inovasi Publishing Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pada hari ini untuk memberikan sedikit materi ataupun mungkin di sini lebih ke sesi share pengalaman ya. Karena background saya di bisnis, saya senang dengan bisnis. Uh, S1 saya, S2 saya di bisnis administrasi di IIUM. Dan sebelum saya juga menjadi seorang dosen, ya mungkin sini sedikit bercerita ya teman-teman. Sebelum saya join ataupun sebelum bergabung menjadi ASN atau menjadi dosen di Universitas Malik Saleh, saya sudah duluan terjun ke dunia usaha. Jadi berwirausaha dulu, baru lanjut ke mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya, ini mungkin sekilas yang sudah ditampilkan oleh moderator atau oleh panitia tentang biodata diri saya. Kemudian ini mungkin sekilas ya. Jadi MBA, saya dan MBA, background pendidikan. Jadi mudah-mudahan minimal pada hari ini bisa berbagi sedikit pengalaman di dunia kewirausahaan. Jadi sekilas kita lihat ini dari gambar, waduh, kalau mengingat pada masa-masa, apalagi kita baru selesai, masih fresh graduate ya, begitu selesai kuliah, yang terbayang, waduh ini mau kerja di mana? Mau kerja di mana? Kalau dilihat dari gambar yang saya tampilkan ini, waduh ini ada kartun si Dodo kesusahan cari kerja. Sedangkan lowongan pekerjaan banyak sekali tuh, ya. Tapi ada kata-kata ordalnya, ada orang dalamnya. Jadi ini jadi satu problem ya. Mungkin apakah ini problem di negara kita atau di daerah kita harus udah semacam jadi uh, rasa ketakutan tersendiri ketika misalnya kita tidak punya kenalan ataupun kita misalnya setelah selesai kuliah ini saya mau kerja di mana nanti, ada orang dalam nggak yang saya kenal ya. Tapi dengan konsep kalau kita sesuai dengan judul kita pada hari ini yaitu berwirausaha itu menjadi solusi ya untuk susahnya mencari pekerjaan, itu berwirausaha solusi pemuda dalam mencari kerja. Artinya mungkin rasa ketakutan itu bisa kita atasi ya, karena yang namanya berwirausaha itu kita menciptakan pekerjaan untuk minimal untuk diri kita sendiri. Begitu kita lihat di sini di gambar, waduh banyak sekali orang yang ngantri, yang pegang berkas,
yang mungkin mereka begitu rasa was-wasnya, mungkin kita juga semua punya graduate, susahnya mencari pekerjaan itu kita pasti tahu. Pasti Bapak yakin kita punya pengalaman susahnya mencari pekerjaan. Nah, kecuali itu tadi kalau misalnya memang kita mungkin ada sebagian kita beruntung punya orang dalam ya. Oke, lanjut. Lanjut slide-nya. Oke, kalau kita lihat di sini pengangguran di Indonesia itu tertinggi di ASEAN. Nah, mungkin karena juga populasi kita sekarang kita berada di, kalau populasi di dunia kita berada di peringkat keempat, ya, mungkin karena populasinya terlalu banyak sehingga pengangguran kita juga di tingkat ASEAN menjadi nomor 1, 5,2% itu berdasarkan data IMF pada tahun 2024. Nah, kemudian diikuti oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Artinya ini juga kita sebagai anak bangsa harus berkontribusi bagaimana caranya agar pengangguran di Indonesia itu bisa diatasi. Next. Di sini juga alhamdulillah ya pada tahun 2025 keadaan ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan data yang diberikan oleh BPS di Februari 2025 itu ada penurunan TPT tingkat pengangguran terbuka itu turun menjadi di Februari 2025 menjadi 4,76%. Artinya di Agustus 2024 TPT ataupun tingkat pengangguran terbuka itu masih di angka 4,91% dan alhamdulillah di Februari 2025 terjadi penurunan. Artinya di sini alhamdulillah pengangguran sudah sedikit berkurang menjadi 4,76%. Oke, next. Nah, ini juga kalau kita lihat di tingkat Asia Pasifik, ya, di tingkat Asia kita juga masih berada di posisi kedua. Artinya kita menjadi masih juara ya di tingkat pengangguran, sehingga kita sebagai anak muda harus mampu untuk mengatasi masalah ini. Kita harus berkontribusi, harus mencari cara bagaimana kalaupun kita tidak bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain, minimal kita harus bisa menyediakan lapangan kerja untuk diri kita sendiri. Ya, ini kita sekarang posisi kedua di tingkat Asia Pasifik. Kita berada di angka 5% pengangguran di Asia Pasifik. Next. Nah, jadi berbicara pengangguran yang perlu kita pahami apa itu pengangguran. Pengangguran itu adalah keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan dan juga siap untuk bekerja. Adapun secara sederhananya pengangguran itu seseorang yang tidak bekerja tetapi ingin dan mampu untuk bekerja. Artinya dia punya kemauan untuk bekerja, cuman mungkin nasibnya saja belum mendapat pekerjaan. Tetapi dia terus selalu berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Itu masuk ke angkatan kerja ya. Jadi angkatan kerja ini penduduk usia kerja yang biasanya 15 tahun ke atas yang sedang bekerja atau aktif mencari kerja. Next. Jadi ada beberapa penyebab utama terjadinya pengangguran. Apa yang menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran? Yang pertama adalah jumlah lapangan kerja lebih kecil dan juga jumlah pencari kerja. Artinya lebih banyak pencari kerjanya dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia. Nah, ini yang terjadi sekarang di negara kita. Banyak perusahaan tetapi yang mencari pekerjaan juga tidak sedikit ya, sehingga bagi penyedia kerja sehingga lapangan pekerjaan itu sangat terbatas karena begitu banyaknya, apalagi sekarang populasi kita Indonesia berada di angka 285 juta populasi lebih kurang totalnya. Jadi ini sehingga kita sedangkan dengan pekerjaan ataupun perusahaan-perusahaan yang menyediakan lapangan kerja itu terbatas. Sehingga kita harus mencari solusi bagaimana agar kita tetap mendapatkan pekerjaan, ya, tidak masuk dalam kategori pengangguran. Nah, kemudian penyebab terjadinya pengangguran yang lainnya adalah kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Kadang-kadang kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja ataupun dunia usaha itu tidak
sama dengan kompetensi yang kita miliki, sehingga itu menjadi suatu masalah juga, sehingga kita tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan permintaan pasar ataupun permintaan pasar kerja. Kemudian selanjutnya penyebab terjadinya pengangguran adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Jadi ketika misalnya ada suatu keadaan perusahaan yang mungkin dia lagi bermasalah, contoh seperti kasus kemarin di Indonesia yang di bidang tekstil kemarin, perusahaan salah satu perusahaan tekstil yang melakukan PHK besar-besaran karena terjadi masalah keuangan ataupun terjadi kepailitan sehingga mereka harus melakukan yang namanya PHK, sehingga di situ juga menimbulkan yang namanya terjadinya penambahan pengangguran kembali yang dasarnya mereka sudah mendapatkan pekerjaan tetapi karena ada suatu masalah terjadi PHK di perusahaannya sehingga mereka juga masuk lagi ke dalam kategori pengangguran. Nah, kemudian penyebab lain terjadinya pengangguran adalah stabilitas politik yang tidak stabil. Jadi kalau misalnya ada suatu tempat ada terjadinya stabilitas politik yang tidak stabil, contoh misalnya seperti sekarang ini yang terjadi politik yang mungkin di Timur Tengah ya, ataupun di sekarang terjadinya peperangan antara Israel dengan Iran, itu juga menjadi alasan stabilitas politik sehingga banyak sekali terjadinya pengangguran. Mungkin belum terjadi, dan mudah-mudahan tidak terjadi di kita Indonesia. Alhamdulillah di Indonesia sekarang stabilitas politik masih oke ya, tapi di negara-negara lain ini terjadi goncangan. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang lambat. Nah, ini juga memberikan efek kepada terjadinya pengangguran. Menjadi penyebab artinya pengangguran karena pertumbuhan ekonomi yang lambat, sehingga kadang-kadang daya beli masyarakat yang rendah ataupun income yang didapatkan oleh masyarakat juga rendah, sehingga daya belinya berefek pada daya beli, pertumbuhan ekonomi melambat, sehingga banyak perusahaan juga yang harus melakukan yang namanya penutupan lapangan kerja. Ya. Kemudian perubahan teknologi, ini juga jadi satu problem, jadi juga penyebab utama terjadinya pengangguran, karena sekarang banyak sekali dengan kecanggihan teknologi yang kita miliki saat ini, sehingga kadang-kadang yang dulunya perusahaan itu membutuhkan human resources, sekarang berubah. Dari yang dulunya butuh manpower, kadang-kadang dengan sekarang kecanggihan teknologi, contoh misalnya kita lihat seperti di Jepang ataupun di negara-negara maju, mereka kadang-kadang untuk waitress saja mereka sudah tidak menggunakan manusia lagi, mereka sudah menggunakan robot ya, ataupun misalnya kita lihat di negara-negara maju, kalau tempat kita misalnya di SPBU masih menggunakan tenaga manusia sebagai pengisi bahan bakar. Jadi kalau misalnya di negara-negara maju sudah tidak menggunakan lagi tenaga kerja. Ini juga menjadi penyebab terjadinya pengangguran karena ada perubahan teknologi. Ya, kemudian persaingan tenaga kerja, kadang-kadang skill yang dimiliki oleh tenaga lokal itu masih berkurang dibandingkan dengan persaingan ataupun dengan tenaga kerja dari luar misalnya. Jadi kadang-kadang skillnya kita yang terbatas sehingga terjadi persaingan tenaga kerja, kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian penyebab lain terjadinya pengangguran adalah kebijakan pemerintah ya. Kadang-kadang ada ya, pemerintah yang memberlakukan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang berefek kepada pengangguran. Kemudian globalisasi. Pengaruh globalisasi juga besar memberikan dampak kepada terjadinya pengangguran. Kenapa? Karena sekarang perusahaan-perusahaan dengan adanya isu globalisasi ini, kadang-kadang banyak perusahaan yang dasarnya mereka misalnya bekerja di Indonesia, membuka pabrik di Indonesia, membuka lapangan kerja di Indonesia, tapi dengan adanya isu globalisasi ini, misalnya katakanlah misalnya di negara lain untuk gaji yang diberikan kepada tenaga kerja lebih murah, sehingga ada perusahaan yang pindah tempat. Misalnya lebih murah misalnya di Thailand, sehingga perusahaan di Indonesia pindah ke Thailand. Ini juga memberikan efek kepada pengangguran di tempat kita. Oke, next. Ini adalah dampak dari pengangguran, jadi menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, otomatis ya, dengan adanya pengangguran pasti aktivitas perekonomian menurun, juga pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita juga menurun. Kenapa? Karena masyarakat tidak mendapatkan lagi namanya income.
penghasilan, sehingga dengan mereka tidak bekerja, dengan mereka jadi pengangguran, otomatis pendapatannya akan menurun. Kemudian juga akan meningkatkan biaya sosial, menurunkan tingkat keterampilan dan juga menurunkan penerimaan negara. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa setiap income yang diberikan ataupun setiap gaji yang diterima itu ada yang namanya pajak penghasilan ya. Dengan seseorang tidak mendapatkan lagi penghasilannya, sehingga itu juga penerimaan negara akan semakin berkurang. Itu dampak ya. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat juga pemuda mendominasi pengangguran di Indonesia ya. 3 dari 4 pengangguran adalah pemuda. Makanya ini jadi problem, apalagi sekarang kita sekarang lagi era yang akan diprediksikan bahwa kita di tahun 2045 akan terjadinya bonus demografi, sehingga kita anak muda ini harus berkontribusi, jangan sampai kita masuk ke dalam kategori pengangguran. Ya, jadi pemuda itu harus bangkit, harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk minimal dirinya sendiri. Next. Nah, jadi solusinya apa? Solusi dari pengangguran-pengangguran ini, bagaimana agar kita bisa mengurangi angka pengangguran? Solusinya apa? Next. Nah, berwirausaha adalah solusi pemuda dalam mencari kerja. Jadi sekarang mindset kita anak muda harus kita rubah ya, dari yang biasanya kita mencari kerja, nah sekarang kita harus bisa minimal kita kalaupun tidak bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain, kita minimal bisa menyediakan pekerjaan untuk diri kita sendiri. Jadi mindset kita harus kita rubah. Jadi yang namanya job seeker harus menjadi job provider. Jadi berwirausaha itu solusi pemuda dalam mencari kerja. Kita anak muda harus berwirausaha. Kalaupun nanti ujung-ujungnya kita juga bekerja, minimal kita sudah punya pengalaman ataupun sudah start awal untuk kita berwirausaha. Next. Nah, berwirausaha ini kita lihat generasi-generasi ya. Nah, sekarang mungkin kita berada di generasi milenial ya. Ada nggak di sini yang dari partisipan yang generasi Z, Alpha? Ya, kalau veteran ya mungkin mereka sudah tidak produktif lagi ya, sudah veteran, sudah uzur. Boomers, baby boomers yang lahirnya tahun 46 sampai 64, nah, ini juga sudah tidak bisa diandalkan lagi, ya sudah tidak produktif lagi. Generasi X ya masih, ya mungkin mereka ada dari tahap-tahap untuk memasuki masa pensiun, ya. Nah, jadi generasi kita lah ini yang harus proaktif untuk melakukan ataupun memberikan kontribusi yang besar kepada minimal untuk diri kita dan secara umumnya adalah untuk bangsa dan negara. Ya, generasi milenial yang sekarang masih saya yakin masih sangat produktif. Kalau saya ini masuk ke generasi milenial, ya generasi Y. Jadi kalau generasi Z ini ya ini harapan kita sebenarnya apa? Harapan bangsa ya kepada yang akan nanti mengisi masa-masa bonus demografi itu tadi 2045. Next. Ya, ini perubahan mindset pemuda. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan, kita anak muda harus sekarang jadi job maker ataupun job provider, jangan lagi job seeker. Kalau kita juga jadi job seeker, kasihan nanti pemerintahnya susah, udah mikirin kita, udah makin jadi bukan lagi sebagai solusi mengurangi pengangguran, tetapi kita malah jadi masalah ya untuk pemerintah. Jadi minimal kita bisa membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Jadi perubahan mindset pemuda itu harus dirubah. Yang dulunya mungkin begitu selesai kuliah, begitu selesai udah jadi graduate, udah dapat degree, langsung ambil berkasnya cari lamar pekerjaan. Tapi kalau sekarang kita harus berubah, harus menjadi penyedia kerja. Nah, apalagi kalau misalnya kita bisa menyediakan lapangan kerja untuk orang lain, itu jadi suatu prestasi yang luar biasa ya. Artinya kita bisa malah membantu orang-orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, karena menjadi seorang pengusaha itu atau kita berwirausaha itu banyak sekali pahalanya. Coba Anda bayangkan kalau kita bisa mempekerjakan satu orang aja yang misalnya dia sudah punya keluarga,
Jadi dengan kita mempekerjakan satu orang itu, sudah berapa orang kita yang terbantu dengan mereka bekerja dengan kita. Artinya mereka bisa menghidupi keluarganya, menghidupi anak-anaknya. Artinya ini menjadi suatu amalan juga ya. Jadi amal untuk kita sebagai si penyedia lapangan kerja. Oke, next. Nah, bagaimana kita menumbuhkan jiwa kewirausahaan ataupun bagaimana agar jiwa kewirausahaan itu ada pada diri kita. Yang pertama adalah komitmen pribadi. Memang kita harus suka dengan yang namanya dunia usaha, ya. Harus punya komitmen pribadi bahwa kalau nanti saya selesai kuliah ataupun begitu saya sudah menyelesaikan pendidikan tinggi, saya mempunyai komitmen untuk menyediakan lapangan kerja minimal kalaupun saya tidak bisa memberikan pekerjaan untuk orang lain, tetapi untuk diri saya sendiri saya sudah mampu menyediakan lapangan kerja. Jadi saya tidak akan bekerja dengan orang lain, tapi saya akan bekerja untuk diri saya sendiri, bisa menghasilkan income sendiri gitu. Ya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan jiwa wirausaha itu adalah dari lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Kadang-kadang ada juga kita menumbuh jiwa kewirausahaan itu dengan lingkungan. Kadang-kadang dengan teman kita jadi pengusaha, kita jadi ikut-ikutan juga pengen jadi pengusaha. Itu juga bagus ya. Itu salah satu cara juga kita menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Karena seperti yang Bapak Ciputra, Insinyur Ciputra, tahu ya, pengusaha properti di Indonesia. Jadi beliau pernah mengklasifikasikan pengusaha itu ataupun entrepreneur itu ada tiga. Jadi ada yang entrepreneur because of necessity, dia menjadi seorang entrepreneur, necessity entrepreneur, ataupun yang kedua replikatif entrepreneur, yang ketiga inovatif entrepreneur. Nah, jadi dia mengklasifikasikan, membagikan entrepreneur itu kepada tiga kategori, necessity, replikatif, dan juga inovatif. Nah, necessity seperti apa? Orang jadi pengusaha itu, jadi sebagai entrepreneur itu because of necessity, karena dia terpaksa jadi pengusaha. Itulah karena tadi mungkin sudah cari pekerjaan kemana-mana tidak dapat, akhirnya mau nggak mau dia terjun ke dunia usaha. Ada juga yang replikatif entrepreneur. Dia jadi pengusaha itu karena ikut-ikutan. Nah, inilah menumbuhkan jiwa wirausaha itu dengan dari lingkungan ataupun pergaulan yang kondusif. Dia jadi replikatif entrepreneur. Karena melihat orang lain sukses di dunia usaha, akhirnya dia juga pengen jadi seorang pengusaha. Itu juga bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaannya. Kemudian inovatif entrepreneur. Yang diharapkan mungkin inovatif entrepreneur. Kalau inovatif entrepreneur itu adalah entrepreneur yang punya inovasi-inovasi terbaru, yang selalu punya inovasi sehingga dia tidak kalah di dalam persaingan dunia bisnis, dunia usaha. Ya. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan jiwa wirausaha itu adalah pelatihan dan pendidikan. Ya. Seperti webinar yang kita ikuti pada hari ini, ya mudah-mudahan ini menjadi juga pemantik kepada teman-teman untuk terjun ke dunia kewirausahaan. Ya. Jadi dengan mengikuti pelatihan, ataupun dengan kita mengikuti pendidikan, ataupun dengan kuliah di prodi kewirausahaan, itu bisa juga menumbuhkan jiwa wirausaha. Ya, kemudian yang keempat adalah karena keadaan terpaksa. Nah, jadi ada juga orang yang tumbuh jiwa wirausahanya itu karena keadaan terpaksa. Sudah bawa berkas lamaran, udah nggak sanggup hitung lagi, dia udah kirim entah seberapa banyak lagi ke perusahaan-perusahaan yang sudah di-apply semuanya, tetapi semuanya ditolak lamarannya. Sehingga karena keadaan yang terpaksa, sehingga waduh, tidak ada pilihan lain. Mau nggak mau saya harus terjun ke dunia usaha. Itu juga bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaannya. Next. Nah, jadi bagaimana kita memasuki dunia usaha? Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha ataupun memasuki dunia usaha. Yang pertama adalah merintis usaha baru, starting. Jadi kita memang mulai dari awal membangun usaha, merintis usaha baru. Kadang-kadang kenapa? Sebagaimana pengertian daripada entrepreneurship itu adalah art of turning an idea into the business. Apa itu entrepreneurship? Art of turning an idea into the business. Seni bagaimana kita merubah ide kita itu menjadi bisnis. Ya. Nah, jadi memang kita berdasarkan kita punya ide, kemudian ide itu kita implementasikan menjadi sebuah usaha. Itu kita merintis usaha benar-benar dari awal, dari starting ya. Nah, kemudian ada juga orang memulai dunia usaha itu dengan memasuki bisnis keluarga. Nah, karena pengusaha itu ada, kalau saya sering mengatakan bahwa
orang jadi pengusaha itu kadang-kadang ada yang by nasib, ada yang by nasab. Ada yang by nasib apa? Karena memang dia tidak punya seperti yang cerita tadi karena terpaksa sehingga karena nasibnya tidak beruntung sehingga dia pengen merubah nasibnya, terjunlah ke dunia usaha. Ya, sehingga dia jadi seorang pengusaha. Ada juga yang memasuki ke dunia usaha itu karena memasuki bisnis keluarga. Ini artinya dia jadi pengusaha itu by nasab, by keturunan. Memang dia seorang anak dari seorang pengusaha. Akhirnya dia dengan gampangnya memasuki dunia usaha. Artinya tinggal melanjutkan estafet usaha keluarganya. Kemudian ada juga orang memasuki dunia usaha itu dengan bekerja sama manajemen, artinya dengan membeli franchise. Nah, kan sekarang kita banyak sekali kita lihat bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menjual franchise-nya. Nah, sehingga manajemennya sudah terbentuk, manajemennya sudah bagus, kita hanya membeli franchise-nya saja, membeli brand, apakah membeli uh, produknya ataupun membeli manajemennya semua, ya. Kemudian yang keempat, membeli perusahaan orang lain. Ada juga yang orang memasuki dunia usaha bukan membeli kerjasama manajemen, bukan sistem franchising, tetapi memang membeli usaha-usaha ataupun perusahaan-perusahaan yang memang usahanya itu sudah dijual untuk orang lain. Artinya memang sudah tidak lagi mereka berbisnis di bagian itu sehingga usahanya ataupun perusahaannya itu dijual kepada orang lain. Kita membeli perusahaan tersebut itu juga bisa cara kita memasuki ke dunia usaha. Oke, next. Nah, apa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Nah, jadi seorang wirausaha itu membutuhkan kompetensi yang pertama dia harus mampu mempunyai kemampuan teknik, kemampuan pemasaran, kemampuan finansial, dan juga kemampuan hubungan. Nah, jadi kemampuan teknik dia harus tahu kalau misalnya dia mau terjun dunia usaha, bagaimana teknik produksinya, bagaimana teknik strateginya, dan lain sebagainya. Kemudian juga harus mempunyai kemampuan pemasarannya. Ketika mereka nanti sudah mampu katakanlah misalnya memproduksi suatu produk, bagaimana kemudian dia juga harus mampu melakukan yang namanya pemasaran. Ada produk tetapi dia tidak punya kemampuan untuk pemasaran, sama aja. Artinya bisnisnya juga tidak akan jalan. Makanya kompetensi-kompetensi inilah harus dimiliki oleh para wirausaha. Jadi harus punya kemampuan teknik, kemampuan pemasarannya harus bagus, kemudian juga finansialnya juga harus bagus, dan juga kemampuan hubungan. Artinya kemampuan networknya juga harus bagus. Karena ini semua saling keterkaitan ya antara satu sama lain. Jadi kemampuan networknya harus bagus dengan apakah dengan suppliernya, apakah dengan kalau misalnya kita terjun dunia usaha dengan marketernya, dengan pelanggan kita, dengan supplier kita, dengan masyarakat sekitar. Nah, semua hubungan itu harus dijaga dengan baik. Jadi kemampuan teknik, kemampuan pemasaran, kemampuan finansial, dan juga kemampuan hubungan harus bagus. Next. Nah, saya juga sering mengikuti tips ya yang diberikan oleh si Jack Ma dalam perjalanan hidup kewirausahaan. Dia malah memberikan ataupun membagikan perjalanan hidup kewirausahaan itu dalam bentuk usia. Artinya di sini si Jack Ma mengklasifikasikan perjalanan hidup kewirausahaan itu berdasarkan umur ya. Jadi kalau misalnya umurnya masih di bawah 20 tahun itu hanya fokus belajar dan mengasah diri sebagai murid. Nah, ketika sudah memasuki usia angkatan kerja, artinya udah saatnya kita bekerja dari 20 sampai 30 tahun, kita harus bekerja kepada bos yang baik. Cari pengalamannya dan juga cari ilmunya. Jadi Cheng Ma mengatakan bahwa pada umur 20 sampai 30 tahun you have to work with a good boss. Tujuannya apa? Kita bekerja dengan bos yang baik, kita curi ilmunya, kita belajar sama si bos yang bagus ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, begitu kita umur 30 sampai 40 tahun, kita sudah bisa mungkin tidak bergantung lagi dengan si bos yang bagus ini, tetapi kita sudah bisa memulai usaha kita sendiri. Ya. Jadi di 30 sampai 40 tahun itu kita sudah bisa mencoba berbagai macam bisnis yang nanti saatnya kita fokus kepada bisnis-bisnis yang memang memberikan profit kepada kita.
Jadi kalau misalnya umur 30 sampai 40 tahun, kita boleh coba kita praktekkan, mau kita kerjakan bisnisnya, gagal bisnis A, coba bisnis B, gagal bisnis B, coba bisnis yang lain. Jadi bisa di dalam rentang 10 tahun kita melakukan berbagai hal di dalam dasarnya fokus. Nah, di saat umur 50 sampai 60 tahun, berdasarkan pengalaman si Jack Ma ini, ataupun tips dari si Jack Ma, nah, itu saatnya kita mengajarkan ataupun melakukan yang namanya regenerasi. Untuk bekerja, kita harus jadi mentor kepada regenerasi, kepada generasi selanjutnya. Artinya, kita harus bisa menciptakan yang namanya kita. Artinya di umur 50 sampai 60 tahun sudah saatnya kita melakukan yang namanya regenerasi. Bukan lagi kita yang akan melakukan pekerjaan itu, tapi harus bisa kita mengajari ataupun memberikan ilmu kepada generasi yang lebih muda untuk melanjutkan bisnis kita. Nah, di saat umur 60 tahun, kalau kita masih panjang umur, ya saatnya kita enjoy ya, nikmati hidup bersama keluarga, cucu, dan lakukan hal yang menyenangkan. Next. Nah, pemuda memiliki keinginan belajar, inovasi, mobilitas, dan keterbukaan terhadap teknologi yang lebih tinggi dibandingkan generasi yang lebih tua. Jadi kalau misalnya kita lihat dari generasi yang saya tampilkan tadi, mulai dari veteran, baby boomers, generasi X, Y, Z, sampai ke generasi alpha, nah, itu kalau kita lihat bahwa yang paling sangat bisa beradaptasi dengan inovasi teknologi, itulah pasti yang generasi milenial sama juga dengan generasi alpha. Nah, jadi nggak mungkin kita harapkan generasi-generasi sebelum kita untuk lebih paham terhadap teknologi ya. Jadi pemuda itu lebih punya keinginan belajar, masih punya passion yang kuat untuk belajar, punya inovasi-inovasi, punya keterbukaan terhadap teknologi yang lebih tinggi dibandingkan generasi yang lebih tua. Jadi dengan kita mengembangkan potensi ini ke arah kewirausahaan, jadi kita selangkah lebih dekat untuk mengatasi yang namanya tadi persoalan pengangguran di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita bisa menciptakan berbagai macam teknologi dan juga kita memanfaatkan teknologi yang lebih baik, ya, mudah-mudahan kita bisa mengatasi persoalan-persoalan pengangguran. Jadi sekarang apalagi sekarang dengan adanya teknologi yang begitu canggih, nah, itu bisa sangat membantu kita dari segi apa aja. Apakah itu dari segi pemasarannya, dari segi kita membuat sistem marketingnya, pemasaran ataupun produksi. Nah, produksi yang dulunya mungkin sistem manual dengan sekarang punya teknologi yang canggih, itu juga bisa membantu kita untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita lebih lebih cepat dan tepat ya. Nah, kemudian juga ini jadi problem juga pemuda menghadapi tantangan kewirausahaan dalam berbagai lapisan kehidupannya. Nah, kadang-kadang apalagi masyarakat Indonesia ya, kadang-kadang kalau misalnya mereka tidak mendapatkan pekerjaan, nah, itu mungkin sesuatu yang kalau jadi pengusaha itu mungkin sesuatu yang harus dirintis dulu, yang belum ada jaminan kesuksesannya mungkin. Nah, tapi kalau misalnya ada yang dapat pekerjaan, sudah ada income yang pasti, itu mungkin menjadi satu tolak ukur terhadap keberhasilan seseorang ya. Jadi kadang-kadang ada juga pemuda yang masih bergantung pada keluarganya. Nah, pemuda tantangannya yang pertama masih bergantung pada keluarga, kemudian kepemilikan asetnya juga masih terbatas, independensi rendah dalam pengambilan keputusan dan juga pengalaman terbatas. Nah, jadi ini mungkin tantangan-tantangan ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh para pemuda. Next. Nah, keluarga dan juga masyarakat belum mendukung pemuda untuk menjadi pengusaha. Itu tadi ceritanya, karena mungkin mereka masih ragu-ragu dengan dunia usaha ini, yang kalau syukur-syukur kalau misalnya langsung sukses, langsung jalan bisnisnya. Tetapi kalau seandainya nanti begitu sudah ngeluarin modal yang banyak, ternyata usahanya gagal, nah, ini kan jadi masalah. Sehingga ada juga sebagian orang tua ataupun masyarakat yang kadang-kadang tidak terlalu mendukung pemuda untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, jadi ketika memulai dan mengembangkan usaha, nah inilah tantangan-tantangan ataupun persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemuda. Jadi ada persoalan permodalan yang mungkin ini isu yang paling sering dihadapi dan dijadikan sebagai alasan. Nah, kenapa seseorang itu tidak mau menjadi seorang pengusaha karena tidak ada modal, ya.
persoalan permodalan. Saya juga tadi lihat ada beberapa yang menanyakan masalah modal, pemasaran, dan juga peningkatan daya saing ini menjadi persoalan tersendiri di dalam dunia usaha. Next. Oke, ini juga sama ya, hambatan utama yang dihadapi pemuda wirausaha dari segi pemasarannya, dukungan keluarga dan masyarakat, kompetensi pemuda pengusaha, juga permodalan. Ada juga yang kadang-kadang berurusan dengan kelembagaan ataupun tata kelola dari segi regulasinya, infrastrukturnya, anggarannya. Ada juga yang faktor-faktor bencana seperti kemarin itu, tantangan yang paling besar dihadapi tidak hanya di Indonesia, tetapi semua masyarakat dunia mengalami masalah yang sama ketika terjadi pandemi COVID-19. Itu banyak sekali usaha-usaha yang gulung tikar, sehingga itu menjadi masalah bagi semua masyarakat dunia, khususnya di dunia usaha. Ya, ini menjadi tantangan. Next. Nah, jadi pengembangan kewirausahaan pemuda perlu dilakukan dengan penguatan individu pemuda dan juga lingkungan pendukung. Artinya harus saling mendukung antara individu juga punya passion dalam dunia usaha, dan juga lingkungan juga harus mendukung. Jadi ketika ada anak-anak muda yang mau terjun ke dunia usaha, kita dukung, kita support, kita berikan motivasi-motivasi yang baik agar mereka mau terjun ke dunia usaha. Jangan sampai mereka merasa ketakutan ketika terjun ke dalam dunia usaha. Oke, selanjutnya. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Nah, jadi sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Jadi pemerintah harus berkolaborasi, harus bersinergi dengan lintas pemangku kepentingan. Nah, jadi harus melakukan pembinaan-pembinaan, melakukan program-program yang berkaitan dengan dunia kewirausahaan. Dan juga pemanfaatan teknologi digital, juga komitmen untuk alokasi sumber daya, terutama personel atau kelembagaan dan juga anggaran. Jadi pemerintah juga harus mengambil peran yang besar untuk mendukung para anak-anak bangsa dalam melakukan aktivitas usaha. Next. Jadi langkah kecil yang bisa kita ambil untuk mendorong kewirausahaan pemuda adalah dukung semangatnya, kita motivasi terus, kita memberikan dukungan kepada para anak muda untuk uh, agar mereka mau terjun ke dunia usaha dan juga beli produk mereka. Jangan malah kadang-kadang ketika ada produk yang dikeluarkan oleh anak-anak muda ataupun produk lokal, jangankan kita beli, malah kadang-kadang kita underestimate ya, meremehkan. Tapi jangan seperti itu. Jadi langkah kecil yang bisa kita ambil untuk mendorong agar anak muda ini mau sukses, anak muda ini mau terjun ke dunia usaha, ataupun agar mereka tetap semangat dalam menjalankan aktivitas usahanya, kita beli produk mereka. Itu adalah mungkin hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mendukung program anak muda menjadi pengusaha. Mungkin hanya beberapa slide lagi ya. Next. Ya, udah selesai ya. Slide-nya ini mungkin hanya sebagian aktivitas yang pernah saya lakukan dalam proses produksi minuman serbu jahe. Ini adalah mungkin proses saya dalam mendukung aktivitas ibu-ibu di kampung saya ini untuk agar mereka mau melakukan usaha. Ya, di sini ini malah di kampung halaman saya sendiri, di kampung kelahiran saya. Saya bina mereka, saya dukung agar walaupun sistemnya masih sistem manual, ya, tapi tetap ini adalah bagian daripada upaya yang saya lakukan untuk mendukung usaha di kampung. Ya, kepada ibu-ibu yang target saya waktu itu adalah agar ibu-ibu ini bisa punya aktivitas, punya usaha kecil-kecilan dan bisa menghasilkan. Selanjutnya, next. Ini mungkin hanya foto-foto yang saya tampilkan. Nah, ini produk jadinya Halia. Halia itu bahasa Aceh ya. Halia itu bahasa Aceh, kalau bahasa Indonesia itu jahe. Jadi minuman serbu jahe. Nah, ini masih waktu itu kita jual masih dalam kapasitas pasar lokal. Next. Ya, ini sudah saya
Halia, minuman sabut jahe. Next, ini hanya sebagai gambaran saja. Nah, ini bagian daripada pemasaran yang saya lakukan untuk mendukung agar Halia ini dikenal di masyarakat. Ini juga sama, saya juga membantu ibu-ibu. Ini malah ini saya dukung dengan memberikan modal dari uang pribadi saya untuk mendukung ibu-ibu agar mereka lebih semangat untuk melakukan usaha di ya minimal bisalah untuk punya aktivitas ya di kampung-kampung ya. Nah, ini kue produksi kue pia. Next. Ya, ini untuk kita distribusikan ke warung-warung kopi yang ada di Loksmawe, ya, Aceh. Nah, ini juga distribusinya sudah ke luar daerah, masih juga dalam Provinsi Aceh, tapi sudah ke luar kabupaten kota. Nah, ini adalah perusahaan pertama saya yang saya bangun ketika saya setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di Malaysia, pulang yang saya cerita tadi, saya tidak langsung mencari pekerjaan, tapi alhamdulillah saya pulang dari Malaysia bisa membangun pabrik es balok yang bisa ini semua pekerja saya, ada sekitar berapa orang nih? 9, 10, ada sekitar 13 orang ya, 14 orang. 14 orang. Alhamdulillah ya, begitu selesai kuliah, saya bangun usaha produksi es balok dengan kapasitas 30 ton per hari. Oke, next. Nah, ini juga teman-teman dari HIPMI Aceh yang mengunjungi perusahaan saya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, ini para pengusaha. Jadi sebelum saya jadi ASN, saya sudah duluan jadi pengusaha. Next. Nah, ini juga pegawai Bank Indonesia Luxmame mengunjungi pabrik saya juga untuk melakukan survei moneter ya. Next. Udah. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, baik. Terima Kalikan. kasih banyak Bapak sharing info dan juga pengalamannya. Memang benar ya Pak bahwa berwirausaha bisa menjadi solusi bagi pemuda, namun tentu saja hal ini juga memiliki tantangannya ya Pak, seperti yang telah disampaikan Ya, pasti. Pak. Nah, sebenarnya ada nih Pak pertanyaan dari Priska, mungkin itu untuk jadi pertanyaan terakhir. Sudah masuk 2 pertanyaan di kolom chat, izin Priska bacakan ya Bapak. Ya, silakan. Pertanyaan pertama dari Kak Yansah. Assalamualaikum, izin bertanya Bapak, bagaimana caranya anak muda bisa mulai usaha tanpa harus nunggu kaya dulu nih Pak? Dan kalau gagal di awal usaha itu apakah tanda harus kita ganti jalan atau justru terus gaspol nih? Kemudian Bapak, menurut Bapak bagaimana apa ide usaha paling oke tapi realistis buat pemula zaman sekarang tuh apa sih Pak? Oke. Ya, saya coba menjawab pertanyaan pertama dari yang sah ya. Boleh Nah, Bapak. ini kalau nunggu kaya dulu, sedangkan kita tujuan berusaha untuk kaya. Jadi nggak mungkin kita nunggu kaya dulu baru berusaha ya. Pasti kebanyakan juga kita lihat banyak pengusaha-pengusaha sukses itu malah mereka startnya dari ada yang dari nol lah, dari zero, dari zero to hero ya, dari nol ke sampai jadi hero. Nah, jadi kita sebagai pemuda harus bisa mengambil sebagaimana ilmu yang diberikan oleh si Jack Ma itu tadi. Start bisnis itu as soon as possible, secepat mungkin. Karena kalau misalnya dari saat muda kita berbisnis atau berusaha, ketika terjadi kegagalan-kegagalan dalam usaha, kita masih punya waktu untuk bangkit. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya anak muda bisa mulai usaha tanpa harus nunggu kaya dulu? Ya, salah satu caranya adalah kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau kadang-kadang orang jadi pengusaha itu bukan karena dia dari keluarga kaya, kan seperti yang saya jelaskan tadi. Ada yang jadi pengusaha itu by nasib, ada yang by nasab. Syukur-syukur kalau kita misalnya memang kita by nasab. Orang tua kita memang dari
keturunan pengusaha. Orang tua kita memang dari pengusaha sehingga kita dengan gampangnya hanya melanjutkan estafet bisnisnya. Tapi kalau misalnya kita by nasib ini, ya memang kita mengadu nasib untuk jadi pengusaha dan pengennya kita menjadi kaya, jadi kita harus start usaha itu ya dengan mencari berbagai macam cara agar bisa memulai usaha itu. Itu adalah saya seorang lulusan magister bisnis administrasi yang saya kuliah pun diberikan beasiswa oleh pemerintah. Artinya saya tidak punya modal. Tetapi karena networking yang saya bangun, yang network itu tadi, karena saya punya teman, yang teman-teman itu kadang-kadang ya kita cari teman yang misalnya katakanlah dia sanggup untuk membiayai usaha kita, ya alhamdulillah. Kalau misalnya memang kadang-kadang gini, kita ada yang orang jadi pengusaha itu dia jadi pengusaha hanya punya ide saja, tetapi dia tidak punya modal. Ada orang yang punya modal, tetapi dia tidak punya ide. Jadi bagaimana kita kolaborasi antara si yang punya ide dengan si yang punya modal. Kalau itu kolaborasi yang bagus, insya Allah jadi itu bisnis. Ya, jadi kalaupun misalnya gagal di awal usaha, itu kegagalan dalam usaha itu hal yang biasa. Tapi kita pantang menyerah. Nah, seperti yang dikatakan Jack Ma, di saat umur 30 sampai 40 tahun, begitu kita terjun ke dunia bisnis dengan usaha kita sendiri, artinya tidak bekerja dengan orang lain, sudah memulai usaha kita sendiri. Nah, dalam rentan 10 tahun itu kita lakukan apa aja? Yang di situ kita akan mencari yang mana usaha-usaha yang setelah kita jalankan itu yang benar-benar kita mendapatkan keuntungannya. Ketika kita sudah mendapatkan satu bisnis ataupun ada dua bisnis yang benar-benar menguntungkan, nah saatnya di situ umur 40 tahun kita udah fokus. Nah, itu kan malah waktu yang diberikan terlalu. Kalau seandainya misalnya kita di umur 30 kita udah menemukan satu bisnis yang memang menguntungkan, ya tinggal kita jalankan saja. Ya, jadi kalau misalnya gagal di awal, kalau pribadi saya itu tetap saya lanjut banyak usaha dan semua usaha yang saya jalankan itu sampai sekarang itu tidak semuanya juga berjalan mulus. Artinya tidak semua usaha yang saya jalankan itu berjalan dengan seperti yang diharapkan. Pasti kadang-kadang ada yang kita mau memulai usaha, begitu kita join dengan partner bisnis, kadang-kadang kita jujur dalam usaha, tapi kadang-kadang rekan bisnis kita tidak jujur. Nah, kadang-kadang ada usaha yang kita modalin orang lain, kita kasih modal, tapi kita malah dibohongi oleh rekan bisnis. Itu hal yang biasa dalam bisnis. Nah, cuman ya bagaimana caranya kita harus lebih berhati-hati ya. Jadi kalau gagal di awal usaha itu tanda harus ganti jalan atau justru gas gaspol. Kalau pribadi Bapak tetap gas ya, tetap gas untuk cari peluang-peluang bisnis lain yang kan peluang bisnis itu banyak sekali. Kita bisa masuk ke industri mana aja. Kan industri bisnis itu banyak sekali. Nah, jadi mana passion kita itu ya mungkin di situ yang kita pilih ya. Jadi usaha kalau ide usaha paling oke tapi realistis buat pemula zaman sekarang tuh apa? Waduh, ya ini tergantung passionnya juga ya. Nah, kalau Bapak kalau saat ini kalau tren yang mungkin sekarang khususnya di Aceh itu mungkin lagi boomingnya bisnis kuliner. Nah, bisnis kuliner yang mungkin usahanya juga modalnya tidak butuh yang begitu besar kalau kuliner ya, tapi pasarnya lumayan ya, lumayan besar. Jadi kalau misalnya di Aceh bisnis yang paling oke ya warung kopi kan terkenal kalau di Aceh itu usaha yang paling menjanjikan saat ini ya kedai kopi ya. Dan saya sendiri juga sekarang lagi merintis juga mencoba bisnis baru. Ini pun baru berjalan belum sampai sebulan. Mungkin saya lagi produksi kue. Nah, kue itu juga saya lihat peluangnya besar sekali sehingga saya sekarang meletakkan kue-kue kecil itu dengan harga mungkin hanya beberapa ribu rupiah. Nah, itu saya taruh di warung-warung kopi. Coba bayangkan kalau misalnya warung kopinya pasarnya besar sekali ya. Warung kopi itu banyak sekali di Aceh sehingga saya nitip sistem nitip kue. Itu yang bisnis yang terbaru yang saya jalankan saat ini. Oke, Oke, Bapak. mungkin itu ya. Menarik ya, Pak, bisnis yang terbarunya itu. Dan juga memang benar ya, Pak, sesuai potensi diri dan bisanya apa dan minatnya di mana untuk Ya, betul. menemukan usaha yang paling oke. Bisa Ya. dipilih juga kan, Pak?
Oke, Bapak, untuk pertanyaan kedua dari Kak Rafael, bagaimana cara memulai bisnis dengan modal minim? Lalu, apa kunci sukses menjadi wirausaha muda yang inovatif? Ya, untuk memulai bisnis dengan modal yang minim, artinya kita juga harus cari usaha-usaha yang memang membutuhkan modal yang kecil. Nggak mungkin kan dengan modal kita hanya misalnya beberapa juta, tapi kita pengennya main langsung di produksi yang menggunakan mesin yang mahal gitu. Nggak mungkin. Jadi harus kita sesuaikan dengan modal kita. Jadi kita pilih usaha, banyak sekali juga usaha-usaha yang bisa kita jalankan dengan usaha dengan modal yang minim. Contoh seperti yang simple yang saya jelaskan tadi. Uh, Pribadi saya sekarang lagi menjalankan bisnis kue kan, beli beli bahan-bahan untuk kita produksi kue itu kan murah. Nah, tapi kita bisa dengan pelan-pelan bisa mengembangkan pasarnya, memperluas pasarnya yang nanti dengan sendirinya itu dari hasil-hasil itu bisa kita kumpulkan, bisa kita kembangkan sampai bisnis itu menjadi besar. Nah, jadi dan untuk usaha kue itu sendiri juga tidak membutuhkan modal yang besar. Nah, jadi kalau misalnya kita mau usaha yang langsung besar itu tentu juga membutuhkan modal yang besar seperti yang saya jelaskan tadi juga. Ketika saya selesai di 2016, saya selesai S2, saya pulang ke Aceh, itu langsung bangun usaha besar. Membutuhkan biaya miliaran rupiah. Nah, itu artinya memang sesuai dengan kapasitas usahanya. Nah, dengan produksi es balok 30 ton per hari, kita membutuhkan truk, membutuhkan lahan yang luas, membutuhkan mesin yang besar, memberikan gaji karyawan yang tidak sedikit. Artinya itu kan sesuai dengan usaha yang kita jalankan. Nah, jadi kalau misalnya Anda juga memulai bisnis dengan modal yang minim, cari juga bisnis yang memang membutuhkan modal yang minim, gitu ya. Nah, kalau kunci sukses menjadi usaha yang inovatif, artinya kita harus selalu terus belajar, terus disiplin, dan yang paling penting, yang kalau misalnya ditanya sama saya itu apa yang paling penting dalam bisnis itu adalah trust ya. Kita harus menjaga trust dan tanggung jawab. Ya, trust itu sangat penting karena itu terkait dengan kepercayaan orang-orang ataupun stakeholder kita dalam menjalankan aktivitas bisnis. Kalau orang sudah tidak ada trust lagi dengan kita, pasti mereka tidak akan lagi mau berbisnis dengan kita. Nah, jadi di menjalankan aktivitas bisnis, ya, ulet, tekun, yang terakhir mungkin terus belajar ya, terus belajar, mencari referensi-referensi tentang dunia bisnis gitu. Oke, baik Bapak. Berarti kuncinya memang kita harus selalu terus belajar dan ada keinginan untuk mencoba dan juga disiplin. Nah, untuk pertanyaan dari saya nih Pak, saya penasaran. Kan di awal Bapak ada notis bahwasannya Bapak sudah memulai bahkan setelah S2 ya Bapak, dan juga itu menggunakan beasiswa. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak nih, kan udah beberapa usaha yang dijalankan, salah satunya es balok tadi. Nah, saya ingin tahu di pengalamannya nih Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, hal apa sih yang membuat sulit dan berat? Lalu bagaimana cara Bapak untuk bangkit kembali dari bisnis tersebut? Misalnya ada yang nggak balik modal atau lain sebagainya. Yang kedua, Bapak, kan tadi ketika ada notis bahwasannya Bapak ada baca salah satu publikasi Bapak yang berjudul coaching dan pengaruh mentoring itu ya Bapak, karena memang butuh juga kan Pak sebenarnya, baik itu di kampus ataupun dalam bentuk kelompok adanya coaching ini, karena kalau pribadi sendiri pun kadang butuh mentor kan Pak, sulit juga. Nah di situ itu untuk hasil dari penelitian itu bagaimana nih Pak bagi mahasiswa terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Malik Saleh. Ya. Baik, jadi kalau hal tersebut dalam bisnis ya, yang paling nggak enak itu ketika kita misalnya sudah ini pengalaman pribadi Bapak yang terjadi ketika kadang-kadang kita punya stakeholder lah, kadang-kadang kita punya pelanggan. Ketika yang pertamanya kita menjalankan bisnisnya bagus, pembayarannya oke, tiba-tiba begitu misalnya nanti piutangnya sudah naik, tapi mereka sudah tidak mau membayar lagi. Malah kadang-kadang ada yang, makanya saya katakan tadi, trust itu paling penting dalam bisnis. Nah, jadi ketika misalnya trust itu hilang, artinya kita tidak akan lagi mempercayai partner bisnis kita.
Katakan misalnya kita punya konsumen yang kadang-kadang sudah bertahun-tahun dengan kita, kita kasih barangnya, kita jual ke dia, tetapi karena udah hubungan ini sudah lama, akhirnya kita kasih ngutang. Begitu kita tagih piutangnya, itu yang kadang-kadang menjadi sangat sulit dan malah kadang-kadang tidak bisa dibayar kembali dengan kita. Itu kan kita kehilangan omset, kehilangan penjualan, omset penjualan, uangnya nggak balik, ya kan? Nah, itu yang kadang-kadang sangat berat di dalam kita menjalankan bisnis. Jadi ketika kita ditipu oleh rekan bisnis, itu menjadi mungkin pengalaman pribadi yang pernah saya alami yang sangat sangat susah, gitu ya. Kadang-kadang ada juga gara-gara makanya hati-hati juga dalam bisnis, jangan sampai juga dengan kita gara-gara uang itu bisa merusak segalanya, bisa merusak pertemanan, bisa merusak hubungan baik dengan stakeholder kita, ya. Nah, itu mungkin yang pengalaman yang tidak yang pengalaman pahit lah yang selama saya menjalankan aktivitas bisnis. Uh, Itulah ditipu ya, dibohongi sama rekan bisnis. Tadi yang pertanyaan kedua, mentoring ya. Mentoring itu ya sangat berpengaruh terhadap kadang-kadang terhadap minat berwirausaha. Jadi sebagaimana ini juga pengalaman selama saya ngajar di Universitas Malikus Saleh, saya juga ada beberapa mahasiswa yang saya rekrut untuk saya mentoring, saya arahkan mereka untuk jadi pengusaha dan alhamdulillah ini sekarang lagi ongoing dari dalam proses. Mereka sekarang ada beberapa yang saya bina untuk menjadi pengusaha, ketika malah ada yang sekarang dari posisi mereka masih berstatus mahasiswa, sudah saya kirimkan untuk mereka belajar ke beberapa tempat usaha dan alhamdulillah progresnya itu begitu saya setelah kirim ke mereka ke jumpa dengan ya tentunya dengan network yang saya punya, mereka belajar langsung dengan teman-teman saya. Malah sekarang sudah ada beberapa yang sudah menjalankan aktivitas bisnis sendiri itu berdasarkan hasil dari mentoring yang saya berikan gitu. Apalagi mahasiswa yang masih takut-takut, tidak ada yang support, tidak ada yang memberikan motivasi untuk mereka berbisnis, sehingga mereka kadang-kadang enggan untuk mereka punya ide, tetapi kadang-kadang tidak diimplementasikan ke aksi. Itu juga kadang-kadang yang salah dalam bisnis ya. Jadi kalau di dalam dunia entrepreneurship itu sesuai dengan pengertian itu tadi, art of turning an idea into the business. Jadi kalau cuma kita hanya punya ide, tetapi tidak kita implementasikan kepada aksi, itu juga tidak akan terjadi bisnis itu. Jadi ide yang kita punya itu kita implementasikan, kita jalankan sesuai dengan ide yang memang yang kita punya, apa yang mau kita targetkan, apa yang mau kita jalankan, bisnis apa yang sudah kita rencanakan, ya kita jalankan. Jangan hanya sebatas di idenya saja, artinya itu masih belum belum termasuk ke ini ya, ke implementasi ide itu sendiri gitu. Jadi belum jadi bisnis itu. Demikian. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak atas sharing-sharing pengalamannya juga. Karena memang kami waktu di kampus juga pernah sih Pak merasakan bagaimana mulai berwirausaha dan dari awal gitu membangun bisnisnya dan memang ada kendala-kendala yang kami sendiri pun sulit untuk mengatasinya. Jadi sampai sekarang kadang kendalanya stuck sampai situ aja pun masih bingung juga mungkin karena tadi ya kurangnya kemampuan finansial ataupun di pemasaran tadi ya Pak. Ya. Oke. Tapi kalau sekarang kan banyak juga kadang-kadang kita dari segi modal sekarang ada yang sistem yang namanya crowdfunding. Ya, jadi crowdfunding itu juga kadang-kadang minta bantu teman-teman seperti mereka berbagi memberikan sedikit modalnya sehingga terkumpul jadi banyak, bisa kita jadikan sebagai modal untuk usaha. Jadi macam-macam sekarang pembiayaan yang diberikan ataupun untuk kita mendapatkan pembiayaan itu bisa dari pihak keluarga ataupun teman dekat, kerabat. Kalau mungkin itu tidak bisa kita dapatkan, ya mungkin kita bisa cari cara lain bekerja sama dengan memang apakah institusi pembiayaan ataupun kalaupun tidak mau dengan pembiayaan, ya mungkin yang terakhir itulah crowdfunding itu tadi, teman, tapi kita pastikan bahwa modalnya itu aman. Jangan sampai modalnya yang diberikan itu habis sia-sia gitu ya. Oke Bapak, satu lagi nih Pak, hal terakhir. Kan tadi sharing bahwa pernah permasalahannya itu ditipu rekan bisnis kan Pak. Nah itu Ya.
Bapak pribadi dengan rekan Bapak ada komunikasinya gimana sih Pak untuk menyelesaikan masalah itu, atau di awal memang seharusnya penting adanya penandatangan MOU atau bagaimana itu Bapak? Ya kalau yang pengalaman pribadi saya karena memang kita berdasarkan karena teman ya kita percaya, jadi berdasarkan yang komunikasi yang kita bangun itu berdasarkan trust itu tadi. Jadi itu mungkin jadi kelemahan juga, maksudnya karena kita langsung percaya sehingga kadang-kadang itu juga sesuatu hal yang keliru, maksudnya kalau misalnya memang kita sudah dari awal membuat komitmen untuk ada MOU semacam MOU gitu, mungkin mereka kan juga tidak sembarangan ya untuk mengingkari itu. Tapi kalau misalnya memang kita tidak punya, kalau misalnya memang hanya berdasarkan trust itu tadi, artinya itu sangat rentan untuk kita bisa dibohongi ataupun diingkari perjanjiannya itu. Makanya mungkin itu jadi kelemahan. Ya namun tetap komunikasi dengan partner kita tuh tetap harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai juga gara-gara itu bisa merusak hubungan ya, sampai apalagi bisa putus hubungan tali silaturahmi itu yang tidak dibenarkan. Apalagi kita sebagai orang Islam itu juga sangat tidak dianjurkan seperti itu ya. Baik Bapak. Baik, sekian dari pembahasan kita pada hari ini, teman-teman, untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya. Sebelum ke sesi dokumentasi, izinkan saya memperkenalkan Mbak Nur Maharani untuk menyampaikan perkenalan tentang CV Inovasi Publishing Indonesia. Kepada Mbak Rani, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Maharani dari CV Inovasi Publishing Indonesia. Izin menjelaskan terkait paket-paket yang ada di CV kami. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yulis yang sudah bersedia menjadi pemateri kami, dan beliau adalah salah satu penulis yang ada dari CV kami. Baik, untuk paket-paket yang ada di CV kami itu ada paket jika Bapak Ibu sudah memiliki naskah, kita ada paket hemat, tunggal, dan standar. Yang untuk paket hemat itu biayanya 500.000, dan baik, untuk pakai hemat harganya 500.000. Bapak Ibu yang memasukin naskah ke dalam template yang akan kami berikan, dan untuk cek non retain itu dari Bapak Ibu juga. Untuk harganya 500.000, dan kita ada paket standar. Untuk paket standar harganya 750.000. Bapak Ibu hanya menyerahkan naskah dan memberikan Turnitin. Untuk pemindahan ke dalam template itu dari tim kami juga. Lalu kita ada paket premium, biayanya 1 juta rupiah. Itu Bapak Ibu hanya menyerahkan naskah kepada kami. Kami akan memindahkan ke dalam template, dan untuk Turnitin itu dari kami juga. Dan Bapak Ibu jika memiliki skripsi, tesis, dan disertasi itu bisa dijadikan buku juga. Itu ada namanya paket konversi. Untuk biayanya adalah 1.450.000 sudah dengan hakinya. Lalu kita ada paket antologi. Antologi ini seperti puisi, lalu cerpen, atau puisi, cerpen, dan sebagainya, itu bisa dipublikasikan, harganya 1 juta rupiah. Lalu kita ada paket ghostwriter. Kalau paket ghostwriter ini, Bapak Ibu hanya menyerahkan ide kepada kami. Untuk pembuatan bukunya itu dari tim kita semuanya. Lalu yang terakhir itu ada paket kolaborasi. Untuk paket kolaborasi itu harganya 150.000 per bab, dan untuk bab satunya adalah 300.000. Untuk paket cuma ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Jadi bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan audiens yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kameranya, boleh diaktifkan terlebih dahulu karena kita akan sesi dokumentasi. Baik, semuanya ready? Saya bantu hitung. 3, 2, 1. Boleh satu kali lagi? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi atas kehadirannya pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi pada hari ini, maka berakhir pula webinar kita pada sore hari ini. Saya Priska Alvinita selaku host pamit undur diri. Salam hangat dari CV Inovasi Publishing Indonesia. Sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya. Setiap ilmu yang bermanfaat adalah investasi jangka panjang. Terima kasih atas kebersamaan dan antusiasmenya. Semoga ilmu yang didapatkan bisa menjadi bekal kita untuk berwirausaha dan lebih bersemangat lagi. Akhirul kalam, bunga melati mekar berseri, ilmu kewirausahaan jadi bekal diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman semua, terima kasih Mbak Eza. Sumringah banget ya Bang Ade. Bahagia banget Bang Ade. Bang Ade. Bang Ade sumringah banget ya. Bang Ade.